Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Wali, SPD MPD, dosen dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores ND. Spesifikasi keilmuan saya adalah pendidikan dasar konsentrasi matematika IPA. Mata kuliah yang dipercayakan kepada saya pada semester ganjil terdiri atas dua, yaitu konsep dasar matematika dan matematika SD kelas tinggi. Sedangkan pada semester genap ada dua mata kuliah juga, yaitu matematika SD kelas rendah dan desain pembelajaran matematika SD. Baik, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya gunakan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2022 dalam pembuatan video pembelajaran. Mata kuliah yang saya gunakan yaitu matematika SD kelas rendah. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam pembuatan video pembelajaran yaitu DIA, artinya Delivery Interaction Assessment. Ada beberapa capaian pembelajaran, diantaranya ada capaian pembelajaran lulusan program studi dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan program studi diambil dari yang pertama sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Psikomotorik, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi matematika di sekolah dasar. Dan kognitif, mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi matematika di sekolah dasar melalui penggunaan model pembelajaran inovatif sesuai dengan etika akademik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 5. Yang pertama, mampu memahami pengetahuan konseptual matematika SD kelas rendah tentang bilangan. Yang kedua, mampu memahami pengetahuan konseptual matematika SD kelas rendah tentang geometri. Yang ketiga, mampu memahami pengetahuan konseptual matematika SD kelas rendah tentang pengukuran. Yang keempat, mampu memahami pengetahuan konseptual matematika SD kelas rendah tentang penyajian dan pengolahan data. Dan yang kelima, mampu memilih dan menerapkan model pembelajaran inovatif yang relevan dengan materi matematika SD kelas rendah. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah yaitu mata kuliah ini membahas tentang fakta, konsep, dan prosedur yang terkait dengan aspek bilangan, geometri, pengukuran, penyajian dan pengolahan data, serta pemilihan dan penerapan model pembelajaran inovatif yang relevan terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika di SD kelas rendah. Ada 5 materi pokok, yaitu yang pertama bilangan, yang kedua geometri, yang ketiga pengukuran, yang keempat penyajian dan pengolahan data, dan yang kelima model pembelajaran inovatif yang relevan terhadap materi pembelajaran matematika SD kelas rendah. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah matematika SD kelas rendah ada 2. Ada referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama yang pertama, buku matematika SD kelas rendah untuk mahasiswa PGSD. Yang kedua, buku tentang model-model pembelajaran inovatif yang digunakan sebagai rujukan untuk belajar tentang model-model pembelajaran. Yang ketiga, buku tentang pembelajaran terpadu yang merupakan karya dari saya sendiri. Dan yang keempat, jurnal yang merupakan hasil atau luaran publikasi dari hasil penelitian dari saya sendiri.
Berikutnya referensi pendukung berupa buku-buku matematika SD kelas rendah yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengkaji materi ke-SD-an di kelas rendah. Media pembelajaran yang saya gunakan selama proses perkuliahan yaitu laptop dan proyektor. Mata kuliah matematika SD kelas rendah merupakan mata kuliah prasyarat. Mahasiswa baru bisa memprogram mata kuliah matematika SD kelas rendah apabila sudah lulus mata kuliah konsep dasar matematika pada semester ganjil. Begitu pula mahasiswa yang lulus matematika SD kelas rendah bisa program mata kuliah matematika SD kelas tinggi pada semester ganjil. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya gunakan dalam pembuatan video pembelajaran untuk sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2020 ini. Dan mari kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Adik-adik semua, Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Sehat? Sehat. Oke, baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ya. Kita mengawali perkuliahan ini dengan berdoa. Saya minta salah satu untuk memimpin doa. Ya, silakan. Dosen dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Jadi izinkanlah saya membawakan doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur karena kami terima kasih kepadamu atas perlindunganmu kepada kami dari hari kemarin hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai proses perkuliahan kami. Semoga apa yang dapat kami pada hari ini bisa bermanfaat untuk kami nantinya. Amin. Dalam Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk adik Ella yang sudah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya, Ibu akan absen ya. Sevrin. Hadir, Ibu. Oke. Elizabeth. Hadir. Ignas. Angkai. Apa? Ya, Ibu. Oke, baik. Wayanti. Etris. Hadir, Ibu. Menilda. Hadir, Ibu. Tris. Hadir, Ibu. Desi. Hadir, Ibu. Nita. Hadir, Ibu. Cecil. Hadir, Ibu. Pensa. Hadir, Ibu. Pepin. Hadir, Ibu. Yantri. Hadir, Ibu. Ovin. Hadir, Ibu. Ersin. Hadir, Ibu. Yanti. Hadir, Ibu. Beatrix. Hadir, Ibu. Oke, baik. Jadi satu orang yang tidak hadir pada hari ini ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari materi dari mata kuliah apa? Matematika. Matematika SD kelas ya, matematika SD kelas rendah dengan CPMK-nya tentang apa? Iya, model-model pembelajaran inovatif yang relevan dengan matematika SD kelas rendah. Oke. Adapun tujuan perkuliahan kita, yang pertama, mahasiswa mampu mengenal model-model pembelajaran yang relevan dengan materi matematika SD kelas rendah. Yang kedua, atau kemampuan tentang penggunaan model pembelajaran di matematika SD kelas rendah. Yang keempat, mahasiswa mampu memilih model pembelajaran untuk
menjawab permasalahan pada materi matematika SD kelas rendah. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan model pembelajaran pada materi matematika SD kelas rendah. Ya. Jadi ada berapa tujuan perkuliahan yang harus dicapai pada hari ini? Ada 5. Oke, baik. Sesuai dengan perhatikan gambar yang ada di monitor, ya. Jika gambarnya seperti demikian, itu belajar sama dengan apa? Belajar sama dengan menerima pengetahuan. Kemudian mahasiswa terlihat apa? Pasif, ya. Nah, biasanya pembelajaran yang seperti itu biasanya menggunakan model apa? Model pembelajaran langsung, ya. Jadi pembelajaran. Nah, ada berbagai model pembelajaran yang ada atau yang bisa digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Ya, ada apa saja? Silakan. Ya, small group discussion. Itu ciri khasnya seperti apa? Diskusi kelompok kecil, ya. Kemudian ada apa lagi? Simulasi untuk memainkan peran. Ya, simulasi atau bermain. Kemudian ada discovery. Ciri khas dari pembelajaran discovery learning bagaimana? Menemukan sesuatu yang baru atau yang belum diketahui. Kemudian ada cooperative learning. Cooperative itu ciri khasnya bagaimana? Nah, diskusi dan kerja bersama. Kemudian ada contextual learning. Itu ciri khasnya seperti apa? Realita atau yang kontekstual dengan kehidupan. Iya, pembelajaran yang nah, pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, ya. Kemudian ada problem based learning. Itu pembelajaran yang ciri khasnya seperti apa? Nah, kemudian ada model pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar kelas rendah. Ada apa saja? Model pembelajaran terpadu itu ciri khasnya seperti apa? Satu-satu. Bagaimana? Model pembelajaran yang menggunakan antar materi dalam pembelajaran dan antar mata pelajaran. Oke, model pembelajaran yang menghubungkan atau menggabungkan antar mata pelajaran atau inter materi dalam pembelajaran. Matematika realistik. Yang bagaimana model pembelajaran matematika realistik? Model pembelajaran yang mengaitkan kehidupan nyata dengan pembelajaran. Oke, realistik berarti realita, mengaitkan kehidupan nyata atau kehidupan yang realita dengan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, silakan baca. Model pembelajaran jigsaw. Ya, model pembelajaran jigsaw itu ciri khasnya seperti apa? Siswa lebih aktif dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada yang keempat, model pembelajaran apa? Model pembelajaran berdasarkan masalah. Yang bagaimana? Model pembelajaran yang
siswa dilibatkan secara aktif untuk memecahkan permasalahan. Ya. Kemudian ada model pembelajaran apa? Yang bagaimana? Iya. Jadi siswa diajak untuk bermain peran dalam materi pembelajaran matematika itu sendiri. Ya, oke. 5 orang atau lebih. Ya, silakan. Silakan. Mengamati gambar yang ada di monitor, kemudian silakan kita menganalisis situasi atau keadaan gambar tersebut. Kira-kira pembelajaran yang ditunjukkan pada gambar itu pembelajaran yang bagaimana dan ciri-cirinya bagaimana? Ya, silakan ditulis permasalahan pembelajaran yang ditonjolkan dari gambar tersebut. Kemudian di dalam kelompok mencoba untuk memberi solusi dengan pemanfaatan model-model yang sudah kita pelajari tadi, ya. Oke, silakan diskusi. Saya kasih waktu 5 menit, ya. Amati gambar dulu. Kemudian catat permasalahan pembelajaran yang ada di gambar. Kemudian tawarkan solusi berupa kemudian siswa mendengarkan penjelasan. sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hampir selesai? Oke, 1 menit lagi ya. Kelompok 3 sudah? Maju untuk presentasi di depan kelas, ya. Mulai dari menganalisis situasi, kemudian solusi yang ditawarkan, kemudian ciri dari mengapa Anda memilih solusi tersebut. Yang pasti harus menonjolkan sisi positif dari model yang Anda pilih, kemudian simpulannya seperti apa. Silakan maju kelompok 1. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan dari masalah yang ada di slide. Masalah yang sesuai dengan pengamatan pada gambar di atas ini menurut kelompok kami yaitu yang pertama, pembelajaran lebih terfokus pada guru. Yang kedua, siswa tidak mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, siswa mendengarkan, siswa di situ ada yang mendengarkan dan ada juga yang tidak mencatat. Yang keempat, siswa asik tidur-tiduran selama guru menjelaskan materi. Dan yang kelima, siswa tidak ada interaksi timbal balik antara guru dan siswa. Hanya guru saja yang menjelaskan. Oke. Dari masalah yang kami amati ini, kami memberikan solusi yang dengan model pembelajaran yang cocok, yaitu model pembelajaran based learning. Ciri-ciri dari model pembelajaran based learning yang pertama, diawali dengan pemberian sebuah masalah. Nah, seperti ini, seperti pada gambar sudah ada masalah. Yang kedua, masalah disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, ini kan seperti gambar ini sudah ada kehidupan nyata, bahwa kejadian yang ada terjadi, yang biasa terjadi di dalam kelas. Yang ketiga,
mengorganisirkan pembahasan seputar disiplin ilmu. Nah, yang berkaitan di sini adalah kita menjelaskan sesuai dengan ini ilmu yang kita pelajari. Contohnya kita belajar tentang matematika, proses belajar secara langsung. Nah, seperti tadi ini siswa tidak bertanggung jawab karena guru menjelaskan, siswa ada yang tidur-tiduran. Yang berikut, siswa dibentuk dalam kelompok. Macam kita ini bacakan masalah ini dalam kelompok, nanti kita mendemonstrasikan, kita menjelaskan tanggung jawab apa yang kita pecahkan. Dari ciri khas model yang saya baca dari nomor 1 sampai 6, dari kelompok 1 itu merasa cocok untuk dengan model pembelajaran based learning karena sudah menjawab masalah yang ada pada gambar. Itu saja, terima kasih. Selamat siang. Oke. Baik, selamat siang Ibu, teman-teman. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan dan mendiskusikan sesuai dengan gambar terdapat. Terus permasalahan yang kami temukan adalah yang pertama, siswa mendengarkan tetapi tidak mencatat materi. Terus yang kedua, siswa asal mengobrol sendiri. Terus yang ketiga, tidak ada interaksi antara model pembelajaran ditawarkan oleh kelompok kami adalah model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran ini untuk mendorong siswa menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi, sehingga dalam proses pembelajaran siswa dituntut untuk berpikir secara kritis. Ciri-ciri dari inquiry: mencari dan menemukan permasalahan sendiri. Yang kedua, siswa mencari dan menemukan jawaban sendiri. Terus yang ketiga, mengembangkan kemampuan intelektual, berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Dari ciri-ciri model pembelajaran inquiry dianggap bisa menjawab persoalan atau masalah yang ditemukan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompoknya maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Siswa tidak ada kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang membosankan. Yang keempat, siswa mendengarkan dan mencatat. Yang kelima, untuk menjawabkan permasalahan di atas, kami menawarkan model pembelajaran kooperatif tipe STAR. Dengan ciri-ciri dari model pembelajaran tipe STAR, yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, menyajikan atau menyampaikan informasi. Pembelajaran tipe STAR mampu menyimpulkan dan menjawab persoalan masalah di atas. Oke. Tepuk tangan untuk kemudian apa lagi? Siswa ada yang mendengarkan, ada yang mencatat, ya. Kemudian ada yang asik ngobrol sendiri, ya. Tidak ada kerjasama, ya. Tidak ada kerjasama antar siswa atau antar guru dan siswa. Tidak ada interaksi verbal, ya. Oke. Kemudian pembelajaran menjadi membosankan, jenuh, ya. Nah, tidak aktif, ya. Ya, jadi yang tampak pada gambar itu sudah dijelaskan atau sudah dianalisis semua oleh adik-adik dengan sangat tepat, ya. Kemudian solusi yang adik-adik tawarkan baik dari kelompok 1 maupun
kelompok 2 maupun kelompok 3 itu sangat bagus ya. Jadi satu tampak gambar ini ada berbagai permasalahan ya. Kemudian solusi yang ditawarkan itu dalam permasalahan yang dipaparkan ada model pembelajaran tadi, misalnya inquiry, kemudian ada STAR, kemudian ada problem based learning ya. Jadi itu model-model pembelajaran inovatif yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan konkret yang terjadi di dalam kelas ya. Nah, tadi kita belajar tentang materi apa tadi? Model pembelajaran yang berkaitan dengan materi matematika SD kelas 6. Iya. Jadi permasalahan pembelajaran matematika di SD pun tidak jauh berbeda sepertinya. Apalagi matematika itu mata pelajaran yang iya, mata pelajaran yang membosankan, sulit. Apalagi malas kan belajar matematika? Ada yang malas, ada yang tidak suka, ada yang senang, ya. Jadi dengan inovasi model pembelajaran, dengan inovasi penggunaan model pembelajaran, inovasi penggunaan metode pembelajaran, dengan penggunaan media pembelajaran yang seperti tadi, yang nyata, ya, maka pembelajaran akan lebih apa? Materi yang sulit akan menjadi mudah, ya. Iya. Yang menjadi sulit, yang menjadi jenuh, yang menjadi tidak menyenangkan itu karena apa? Karena pembelajaran itu dimonopoli oleh guru, ya, guru yang semuanya dirangkap penjelasan oleh guru, kemudian yang menyuruh juga guru, ya. Jadi yang menjelaskan juga guru, ya. Kalau siswa dilibatkan secara aktif, maka pembelajaran itu akan lebih menyenangkan, ya, tidak jenuh, ya. Iya. Yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Dengan adanya belajar kelompok, diskusi kelompok, maka kita saling membantu di dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Sudah dirasakan manfaat dari model dan metode pembelajaran? Sudah. Salah satu contohnya manfaat yang dirasakan oleh adik-adik, di mana ketika dikasih salah satu tugas untuk menganalisis situasi, kemudian menawarkan solusi dengan kelebihan dari solusi yang Anda tawarkan, maka semuanya bisa menjawab dengan tepat. Dan mari kita beri aplaus untuk semua yang telah menjalankan kerupiahan dengan sangat aktif, interaktif, menyenangkan, dan apa? Iya, ada komunikasi timbal balik, ya. Oke, sekarang silakan. Ada yang berlari, ada yang ada yang belajar, ada yang berapa? Ada yang membaca buku. Nah, ada yang baca buku, ya. Di situ ada simbol-simbol atau alat-alat yang digunakan untuk belajar. Ekspresi yang ditunjukkan dari orang-orang yang ada di gambar itu bagaimana? Oke, jadi pembelajaran yang sesungguhnya harus seperti itu, ya. Jadi jangan sampai siswa itu terlihat murung, ya, stres, kerut tadinya, ya. Ya. Jadi pembelajaran kalau ditunjukkan dengan ekspresi seperti itu, maka sudah dipastikan bahwa pembelajaran itu menyenangkan, ya. Kemudian, nah, selain menyenangkan, pembelajaran harus interaktif. Seperti tadi ada yang bilang guru sendiri yang monoton. Nah, kalau interaktif berarti ada komunikasi antara guru dan siswa, antara siswa dan guru, antara guru, siswa, dan sumber belajar, ya. Itu namanya interaktif, ya, tidak pasif, ya. Ya. Kemudian berikutnya, nah, ini yang disebut dengan apa
interaktif, ya. Kemudian pembelajaran menjadi Student center. Kalau tadi kan guru yang menonton, berarti teacher center. Kalau pembelajaran menyenangkan, ada interaktif, maka situasi pembelajaran pasti akan berpusat pada siswa. Ya, akan dimonopoli. Setiap tugas dan tanggung jawab itu akan dilaksanakan oleh siswa. Ya. Oke, sudah student center, sudah menyenangkan, aktif, maka hasil pembelajaran pasti efektif dan efisien. Ya, oke. Jika gambar ditunjukkan seperti itu, apakah sama dengan gambar yang awal tadi? Tidak. Ini ciri kalau mau dilihat dari gambar ini pembelajarannya bagaimana? Nah, selain menyenangkan, apa lagi? Aktif, ya. Nah, ada komunikasi timbal balik, ya. Nah, siswa angkat tangan itu menunjukkan bahwa ada komunikasi timbal balik, ya. Oke. Nah, kalau di awal tadi kita menunjukkan gambar pembelajaran yang pasif, maka sebagai tugasnya, ya, maka mahasiswa ditugaskan untuk mengamati permasalahan nyata atau realita yang terjadi di sekolah, ya, yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Kalian dekat dengan sekolah SD kan? Iya. Tidak. Untuk mencoba menjawab permasalahan di sekolah, ya. Jadi cara menjawab permasalahan di sekolah itu adalah kita merangkai dalam perangkat pembelajaran supaya bisa dimanfaatkan oleh guru kelasnya. Bisa? Bisa, ya. Itu sebagai tugas yang akan Ibu periksa atau yang akan kita bahas nanti sebelum ditawarkan ke sekolah, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya atau pada jam yang sama minggu depan. Oke? Iya. Jadi baik, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum Ibu menutup perkuliahan ini, ada satu pesan yang perlu saya sampaikan, bahwa setiap mahasiswa harus tetap menjaga kesehatan, ya. Kita tidak menggunakan masker, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa virus corona itu benar-benar sudah lenyap atau masih ada, ya. Tetap menjaga jarak, ya. Tidak perlu harus mengikuti perkumpulan yang melibatkan banyak orang, ya. Tetap menjaga kebersihan supaya kita tetap terhindar dari penyebaran virus corona dan kesehatan kita tetap terjaga. Dan ketika kita sehat, maka perkuliahan akan berjalan dengan lancar. Ingat bahwa mata kuliah matematika SD kelas rendah itu merupakan mata kuliah prasyarat, ya. Jika ada mahasiswa yang tidak lulus, maka Anda tidak bisa mengikuti program mata kuliah matematika SD kelas ini. Oleh karena itu, ikuti perkuliahan dengan baik, selesaikan semua tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga pada akhir Ibu minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami selama kegiatan perkuliahan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Sekarang kami pulang, jangan kami dalam perjalanan pulang, agar kami dapat tiba di rumah dengan selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Pak.